Halo semuanya, selamat datang teman-teman di channel Dedaunan. Ini adalah sebuah channel baru yang senantiasa akan membahas tentang dunia tumbuh-tumbuhan, termasuk membahas tanaman hias, tanaman herbal, dan tanaman-tanaman lainnya, beserta info menarik tanaman dan faedahnya bagi kita manusia. Semoga teman-teman akan betah terus ya di channel ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itulah di video perdana ini, saya akan memperkenalkan 50 jenis tanaman hias yang ada di sekitar kita. Berikut contoh tanaman, nama populer, dan keterangannya. Namun sebelum membahasnya satu per satu, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, supaya channel ini cepat berkembang. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai dengan yang pertama. 1. Bunga jepun. Bunganya berwarna pink dengan kelopak bunga sepintas mirip dengan bunga sakura. Dan jika sudah berbunga rimbun seperti ini, maka kelihatan lebih mirip lagi dengan pohon bunga sakura di Jepang. Oleh sebab itu, di Indonesia, bunga ini diberi nama bunga jepun. Perbedaannya, bunga sakura di Jepang mekar di musim semi, sedangkan bunga jepun dapat berbunga sepanjang waktu. 2. Peace lily. Peace lily bunganya tampak elegan, lebar, dan berwarna putih, serta memiliki bonggol di ujung batang. Sedangkan daunnya berwarna hijau panjang dan memiliki guratan tegas pada dasar daun. Selain ditanam di tanah, bunga lili sangat populer sebagai bunga di dalam pot untuk menghiasi ruangan karena kemampuannya yang dapat membersihkan udara. Di Indonesia, peace lily disebut juga dengan nama lili perdamaian. 3. Teckomaria. Dalam bahasa Latin, bunga Teckomaria kuning bernama Tacoma stans. Dan dalam bahasa Inggris disebut yellow trumpet bush atau bunga trompet kuning. Bunga ini cocok sekali teman-teman untuk mempercantik halaman rumah. Dan ketika bunganya mekar rimbun seperti ini, sangat indah mempesona. Teckomaria bunganya dapat dinikmati tanpa mengenal musim, alias dapat berbunga sepanjang tahun. 4. Bunga pacing bulu. Di luar sana sebutnya Costus ossai red nose, sementara di tanah air kita mengenalnya sebagai bunga pacing bulu, atau ada juga menyebutnya pacing naga. Pacing bulu memiliki batang yang tebal, daun lebar berwarna hijau dan sedikit berbulu. Bunganya berwarna merah mencolok. Bunganya ini akan muncul atau tumbuh di ujung batang. Walaupun tak umum sebagai tanaman hias di pekarangan rumah, tapi kita cukup sering melihatnya di taman-taman umum. 5. Bunga pacing pentul. Selain pacing bulu, juga terdapat jenis pacing lainnya, bunga pacing pentul. Jenis-jenis pacing di Indonesia banyak sekali teman-teman. Pacing pentul memiliki nama ilmiah Costus picatus. Nama internasionalnya adalah head ginger. Tanaman ini memiliki ciri-ciri batangnya berdiri tegak, daunnya berwarna hijau berbentuk lonjong, dengan ujung daun meruncing, dan dari ujung batang akan muncul bunga berwarna merah. Tidak hanya sebagai tanaman hias, pacing pentul juga dikenal sebagai tanaman obat-obatan atau tanaman herbal yang bisa diolah menjadi jamu-jamuan. 6. Dieffenbachia. Tanaman hias daun ini sering kita jumpai di sekitar kita karena populer sebagai tanaman hias di dalam rumah maupun di pekarangan. Karena bentuk tanaman ini dianggap estetik oleh para pencinta tanaman hias. Masyarakat umum mengenal tanaman Dieffenbachia dengan sebutan daun bahagia. Ciri umum tanaman ini adalah memiliki daun hijau dengan bercak putih atau kuning. 7. Philodendron jari.
Disebut pilo jari karena bentuk daunnya yang menjari. Philodendron jari atau Philodendron sellum merupakan salah satu jenis tanaman philodendron yang memiliki jari sempit dan berukuran lebih panjang. Daun tanamannya berwarna hijau dan cenderung gelap. Daun pilo jari dapat tumbuh kembang dengan ukuran yang cukup besar, yaitu mencapai 1,5 meter. Philodendron jari yang berukuran besar sangat cocok ditanam di bagian pojok taman. 8. Rombusa mini. Rombusa mini merupakan tanaman perdu dengan karakteristik daunnya yang rimbun, berbunga putih kecil dengan bentuk seperti bintang atau kupu-kupu. Oleh sebab itu, dalam bahasa Inggris disebut butterfly gardenia. Tanaman ini memiliki sifat sangat tahan panas dan kering, serta tahan banting, teman-teman. Selain menjadi tanaman hias bunga, Rombusa mini juga kerap kali dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup. Oh ya teman-teman, Rombusa mini juga ada jenis variegata. 9. Bunga lollipop kuning. Nama lain dari bunga lollipop kuning adalah bunga pagoda, tapi ada juga menyebutnya bunga lilin mas. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik dan cerah, serta rajin berbunga sehingga sangat sedap dipandang mata. Bunga lollipop berasal dari negara Peru dan merupakan tanaman hias perdu subtropis. Dan tanaman ini dapat tumbuh kembang dengan ketinggian batang mencapai 90 hingga 120 cm. 10. Nusa Indah. Tanaman yang berasal dari Afrika dan Asia ini termasuk tanaman perdu yang tergolong famili Rubiaceae atau kopi-kopian. Nusa Indah umumnya tumbuh dengan ketinggian 1 sampai dengan 2,5 meter dan bunga Nusa Indah yang paling banyak kita jumpai adalah yang berwarna merah jambu. Namun ada pula warna lain seperti putih, merah, dan hijau pupus. Tidak hanya digunakan sebagai tanaman hias saja, bunga Nusa Indah juga memiliki beragam khasiat untuk kesehatan. 11. Miana. Miana merupakan tanaman yang banyak digemari karena memiliki perpaduan gradasi warna yang sangat cantik. Meskipun tanaman Miana dapat berbunga, namun yang dinikmati adalah keindahan daunnya, teman-teman. Miana juga tergolong tanaman hias dengan perawatan yang tidak terlalu sulit. Penyiramannya dapat dilakukan 1-2 kali sehari, dan Miana termasuk tanaman yang menyukai kelembapan. Ada banyak sekali jenis Miana dengan bentuk, tekstur, corak, dan warna daun yang berbeda-beda. 12. Brokoli kuning. Brokoli kuning atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Golden Vase Aralia merupakan tanaman kerabat sitrus atau jeruk-jerukan yang dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Dinamakan brokoli kuning atau brokoli hias karena memiliki daun rimbun berwarna kuning sedikit kehijauan yang bentuknya menyerupai brokoli. Brokoli kuning banyak dimanfaatkan dalam penataan taman karena perawatannya sangat mudah. Warna daunnya yang menarik yaitu kuning cerah, teksturnya keriting halus dan berbentuk bulat, menjadikannya sangat indah jika dipandang dari kejauhan. 13. Puring. Dalam bahasa Inggris, tanaman puring dikenal dengan nama croton. Bila awalnya puring hanya ditanam di taman-taman kota saja atau sekedar menghiasi pekarangan di pedesaan, kini sejumlah puring telah menjadi jenis tanaman koleksi. Tanaman hias yang kini telah banyak disukai oleh para pencinta tanaman karena memiliki bentuk dan corak daun yang bermacam-macam. Pesona warna pada daun tanaman ini dan kelangkaan jenis tertentu membuat para pengagum puring tak segan-segan untuk menyandingkan puring dengan tanaman-tanaman eksklusif lainnya.
14. Bunga kenanga. Dengan kelopak bunga yang panjang dan ramping serta berwarna kuning pucat, bisa dibilang bunga kenanga adalah bunga berpenampilan unik. Bunga yang memiliki aroma khas ini sering digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual tradisional karena dianggap memiliki kekuatan spiritual. Aroma khas dari bunga kenanga seringkali menjadi daya tarik tersendiri, memberikan sensasi menenangkan bagi yang menghirupnya. Oleh sebab itu, bunga kenanga pun banyak diolah menjadi essential oil atau minyak aromaterapi. 15. Heliconia. Tanaman heliconia di Indonesia kita menyebutnya pisang Bali. Sementara itu di luar negeri, tanaman ini disebut sebagai hanging lobster claws atau cakar lobster gantung. Bentuk bunganya terbilang sangat unik dan menarik teman-teman, menjuntai ke bawah dengan perpaduan warna merah dan kuning pada pinggirnya. Tanaman hias bunga yang memiliki habitat asli di Amerika Selatan ini sangat menyukai sinar matahari langsung. Tanaman heliconia biasa digunakan untuk ornamen taman dengan gaya ciri khas Bali. 16. Lantana. Tanaman bernama Latin Lantana camara ini sering kita jumpai sebagai tanaman penghias pagar rumah. Bunga lantana berasal dari daerah tropis Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Dan bunga lantana teman-teman merupakan anggota keluarga Verbi. Di Indonesia sendiri, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama seperti bunga salihara atau tembelekan. Bahkan ada yang menyebutnya bunga tai ayam. Sebutan yang dirasa kurang pas ya menurut saya jika melihat bunganya yang indah berwarna-warni. 17. Bougainville. Bunga bougainville atau yang biasa disebut juga bunga kertas pastinya sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua, karena bisa dengan mudah kita temukan di mana-mana. Tanaman merambat yang dapat memanjat di berbagai permukaan seperti dinding dan pagar ini mudah dalam perawatan, tangguh dan tumbuhnya cepat. Dapat tumbuh hingga mencapai 12 meter dengan penyangga. Dengan ciri-ciri memiliki duri di sepanjang batang tanaman, serta memiliki warna bunga cerah dan indah, dari ungu, merah, oranye, putih, pink, hingga kuning. Bunga bougainville membutuhkan setidaknya 6 jam sinar matahari per harinya agar bisa tumbuh subur dan berbunga lebat. 18. Scindapsus. Tanaman dengan permukaan daun halus yang kerap disebut daun satin ini sering digunakan sebagai tanaman gantung. Tanaman ini cukup populer dan banyak diminati karena desain corak daunnya yang cukup beragam. Daun-daunnya tak terlalu besar dan punya ciri khas bisa tumbuh merambat. Sebagai tanaman hias, Scindapsus dapat memberikan sentuhan tambahan di banyak area rumah. Secara umum, perawatan Scindapsus tak terlalu rumit. Tak perlu disiram setiap harinya teman-teman. Penyiraman bisa dilakukan 3 sampai dengan 4 hari sekali pada media tanam karena Scindapsus tak butuh kadar kelembapan yang tinggi. 19. Calathea. Ada banyak sekali jenis Calathea dengan corak daun yang berbeda-beda dan masing-masing jenis punya keunikannya tersendiri. Seperti tanaman hias daun lainnya, Calathea juga memiliki bentuk daun dan warna daun yang cantik sehingga cocok untuk menghiasi sudut ruangan hingga pekarangan. Corak daun pada Calathea seolah-olah membentuk lukisan teman-teman. Sebagian besar spesies tanaman Calathea memiliki daun hijau cerah berwarna-warni dengan warna lain seperti ungu di bagian bawah daunnya. Tak hanya memiliki bentuk yang cantik dan unik untuk digunakan sebagai tanaman hias, Calathea juga dikenal sebagai tanaman yang dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. 20. Sri Rejeki.
Sri Rejeki atau Aglaonema merupakan salah satu jenis tanaman hias daun yang sangat populer saat ini. Aglaonema termasuk tanaman hias jenis talas-talasan atau Araceae, dan ada banyak sekali jenis Aglaonema dengan beragam corak, warna, dan ukuran. Harganya pun beragam sesuai dengan jenisnya, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Dalam bahasa Inggris, Aglaonema disebut dengan Chinese Evergreens. 21. Asoka. Salah satu tanaman bunga hias yang mungkin sering teman-teman lihat adalah bunga asoka. Karena bunga asoka mudah kita jumpai dimanapun. Bahkan asoka banyak ditanam di pinggir jalan pada kawasan penghijauan. Bunga jenis ini memang sangat mudah beradaptasi serta perawatannya yang tidak terlalu sulit. Di Eropa, bunga ini disebut dengan Flame of the Wood yang memiliki arti nyala api di hutan. Hal ini dikarenakan asoka memiliki warna yang cerah dan menyala. Sementara itu di India, bunga ini dianggap bunga yang suci oleh umat agama Hindu dan Buddha. Nama asoka berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna tanpa duka. 22. Bunga madya. Bunga madya adalah tanaman merambat yang diketahui berasal dari India dan sebagiannya lagi berasal dari Cina dan Asia Selatan. Tanaman yang memiliki nama Latin Turbegia glandiflora ini merupakan salah satu tumbuhan invasif yang diklasifikasikan ke dalam famili Acanthaceae. Di Indonesia, bunga madya yang berwarna ungu dan juga ada yang berwarna putih sering kita jumpai di berbagai tempat karena banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias rambat untuk mempercantik landscape suatu taman atau kebun. Dan tanaman ini dapat menjalar di tanah teman-teman sehingga dapat mengurangi erosi tanah. 23. Bunga matahari. Bunga matahari identik dengan warna kuning dan memberikan kesan ceria. Tampilannya yang cantik ini membuat bunga matahari banyak disukai oleh siapa saja. Merupakan salah satu jenis bunga dengan ukuran yang cukup besar dan tinggi. Bunga matahari bisa tumbuh dengan tinggi mencapai 2 meter atau lebih. Bunga matahari memiliki perilaku khusus, yaitu mengikuti arah matahari atau yang disebut dengan heliotropisme. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fotosintesis dan meningkatkan tingkat pertumbuhan. Heliotropisme juga meningkatkan suhu bunga, menarik lebah dan serangga penyerbuk lainnya. 24. Bromelia. Para pencinta tanaman hias pastinya tak asing lagi dengan tanaman yang memiliki bentuk cantik dan menawan yang bernama bromelia. Tanaman bromelia ini yang dinikmati adalah bentuk, warna, dan bunganya yang eksotik. Menanam bromelia dinilai tidak terlalu merepotkan karena merupakan tanaman hias yang minim perawatan. Bahkan tanaman ini mampu tumbuh di daerah kering. Akan tetapi ada juga bromelia yang suka dengan daerah lembab, terutama yang berdaun tipis. Di luar negeri, bromelia dijuluki dengan lazy plant karena tanpa perawatan apapun bisa tumbuh dengan baik. Di habitat aslinya, bromelia hidup secara epifit dengan menempel pada tanaman lainnya, tapi tidak merugikan tanaman yang ditumpangi. 25. Kuping gajah. Yang menjadi ciri khas tanaman ini adalah daunnya berbentuk lonjong mirip dengan kuping gajah, berwarna hijau gelap seperti beludru, dengan tulang daun berupa urat-urat hijau muda keputihan yang membentuk pola hiasan berwarna perak. Batangnya berdiri tegak, daunnya tunggal dan lebar daun bisa mencapai 15 sampai dengan 20 cm. Tanaman hias daun kuping gajah memang cocok sekali teman-teman. Diletakkan di teras rumah pada tempat-tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, karena daun kuping gajah sangat mudah terbakar. Nah
Teman-teman, kita sudah sampai pada nomor 25. Supaya tak terlalu panjang di video ini, nomor berikutnya dari 26 hingga 50 akan saya lanjutkan di video bagian kedua. Untuk itu teman-teman jangan lupa nonton part 2-nya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi dan thumbnailnya juga akan muncul pada akhir video ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu di like, di komen, dan di share link videonya. Salam lestari dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.